Biasanya cekcok dulu, cekcok punya keinginan yang nggak bisa saya turutin ya. Dari keinginan itu merembet ke keluarga saya, ya ekonomi sih kebanyakan, emang nggak bisa keturutan apa gitu, shopping di mobil kendaraannya gitu yang saya beratnya. Kebanyakan diam sih kalau dimarahin sama istri, diam. Udah botol keluarga nggak nyalahin gitu kan, uang nuduh saya goblok lah, diem mulu gitu kayak orang bisu gitu. Jadi saya diam aja, saya dibisu-bisuin, diam kayak orang tuli. Dia juga nyekek kan gitu, susah banget ya. Saya diam mulu gitu ya, dia juga suruh ngomong lah gitu ke saya balas gitu. Kisah cinta Muhammad Khalili dengan Siti Saidah bermula dari obrolan FB Messenger pada tahun 2014. Khalili merupakan warga kampung Mekarjaya RT 3 RW 1, Desa Gunung Mulia, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara Siti Saidah adalah seorang gadis cantik warga Duku Sridono Mulyo, Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, Pati, Jawa Tengah. Setelah beberapa bulan akrab di sosial media, keduanya pun lantas sepakat untuk ketemuan di Semarang karena ketika itu Siti memang bekerja di Semarang sebagai pemandu lagu di sebuah tempat karaoke. Tapi di Semarang Siti lebih dikenal dengan nama Nindi. Pertemuan pertama itu meyakinkan perasaan masing-masing bahwa mereka memang telah sama-sama jatuh cinta. Namun karena jarak Bogor Pati memang cukup jauh, membuat sejoli itu harus rela hanya sesekali saja bertemu untuk melepas rindu. Hingga pada 2015, Siti alias Nindi yang masih berusia 19 tahun, sementara Khalili 21 tahun, mereka sepakat untuk menikah. Acara pernikahan sederhana diadakan di rumah keluarga Siti alias Nindi di Pati, Jawa Tengah. Keduanya tampak amat serasi, cantik dan tampan. Mereka tampak bahagia, seolah tak mungkin salah pilih satu sama lain. Usai menikah, Nindi ikut Khalili merantau ke Karawang, Jawa Barat, karena Khalili memang bekerja di Karawang. Di Karawang, pasangan muda ini tinggal di sebuah rumah kontrakan di Desa Pinayungan, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Pasutri muda ini benar-benar membuat iri para tetangga sekitarnya. Mereka tampak selalu mesra. Khalili pun kerap mengumbar momen manisnya bersama sang istri di akun IG miliknya. Kebahagiaan tersebut tampak semakin lengkap ketika pada November 2016 Siti melahirkan seorang putri. Tapi nyatanya kehidupan di dunia nyata tak seindah yang tampak di sosmed. Pasangan yang tinggal jauh dari keluarga itu mulai kerap bertengkar. Khalili yang bekerja sebagai office boy di sebuah perusahaan swasta merasa gajinya hanya pas-pasan saja untuk biaya hidup mereka bertiga. Ditambah ketika itu mereka punya cicilan pembayaran motor Kawasaki Ninja milik Khalili. Pertengahan tahun 2017, masalah bertambah ketika Siti atau Nindi ini mengetahui Khalili suaminya telah berselingkuh. Saat itu bahkan saking marahnya, Nindi membawa anaknya pulang ke Pati, Jawa Tengah. Ia kala itu sekitar seminggu di kampungnya, baru mau ikut pulang setelah Khalili datang menjemputnya. Mereka akur lagi setelah Khalili berjanji di depan orang tua Siti atau Nindi bahwa ia tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Setelah kembali akur, Siti alias Nindi ini mulai terdorong untuk ikut mencari penghasilan sendiri demi meringankan beban suaminya. Karenanya sejak itu, putri mereka dititipkan pada keluarga Khalili yang ada di Bogor. Nindi memulai usahanya dengan berjualan kosmetik dan baju. Ia menjajakan dagangannya ke tetangga sekitarnya dan sebagian dijualnya secara online di media sosialnya. Tapi usaha pertama ini hanya bertahan beberapa bulan saja karena merasa tak begitu laku. Nindi lalu menyewa sebuah toko di tepi jalan berjualan kosmetik dan es bubble. Ia terpaksa menjual HP-nya untuk modal jualan kali ini. Tapi ternyata usaha kedua ini pun hanya bertahan sekitar 3 mingguan. Karena membuka usaha tak ada yang berhasil, Siti kemudian berkeinginan untuk mencari kerja saja. Tapi lantaran hanya lulusan SMP, Siti lantas nekat memalsukan ijazahnya. Ia melamar pekerjaan sebagai sales promotion girl atau SPG di perusahaan properti di Mekarta menggunakan ijazah SMA dengan nama Desi Wulandari. Itulah sebabnya teman-teman kerjanya memanggilnya dengan nama Desi. Selain dipanggil dengan nama Nindi atau Desi, Siti juga dipanggil dengan nama Sino sesuai nama di akun FB miliknya.
Beberapa hari setelah bekerja sebagai SPG, pertengkaran terjadi lagi antara Siti dengan suaminya karena Siti memiliki keinginan untuk membeli mobil dengan cara kredit. Nindi mendesak Kholili suaminya agar motor dijual saja untuk DP mobil. Selanjutnya dari gaji mereka berdua lah, cicilan mobil akan dibayar setiap bulannya. Kholili keberatan karena ia merasa gaji mereka tak akan cukup. Tapi Nindi bersikeras bahwa nanti sekitar bulan Desember niat itu harus terwujud. Puncaknya pada 4 Desember 2017 malam, Nindi yang pulang kerja sambil membawa sebuah brosur mobil kembali membahas keinginannya untuk mengambil kreditan mobil. Saat itulah pertengkaran hebat kembali terjadi. Awalnya pertengkaran soal mobil, lalu merembet ke masalah lain. Dalam emosinya Nindi menyinggung orang tua Kholili yang seenaknya mengganti susu formula anaknya dengan yang lebih murah. Menurut Kholili, istrinya itu mengucapkan kata-kata kasar terkait orang tuanya yang merawat anaknya di Bogor. Karena saking emosinya, menurut Kholili istrinya itu lebih dulu menyerang dengan cara mencekiknya. Kholili yang merasa tak terima, lalu membalas dengan memukul kepala belakang istrinya dengan tangan kosong sebanyak 2 kali, yang seketika membuat wanita itu ambruk ke lantai. Ketika diperiksanya, Kholili begitu terkejut saat menyadari pukulannya ternyata menghilangkan nyawa sang istri. Namun bukan rasa sesal ataupun sedih, Kholili hanya bingung bagaimana cara menyembunyikan perbuatannya. Untuk mengurangi rasa panik, Kholili sempat menyalakan TV nonton bola, tapi pikirannya tak tenang. Hanya sebentar saja, lantas ia mematikan TV itu, kembali berpikir mencari cara untuk menyingkirkan jasad istrinya. Keesokan paginya 5 Desember 2017, Kholili bergegas menuju pasar untuk membeli golok, kantong plastik hitam besar, dan tas belanjaan. Sepulang dari pasar, Kholili memisahkan jasad korban menjadi 3 bagian, bertempat di kamar tidurnya beralaskan dengan karpet karakter milik anaknya. Kepala, kaki, dan badan dimasukkannya masing-masing ke dalam kantong plastik hitam besar yang telah dibelinya. Malam itu juga bagian kepala dan kaki dibuang di daerah Curug Cigentis, Loji, Karawang. Tapi bagian tubuh dibawa kembali pulang ke rumah karena Kholili merasa sudah terlalu larut untuk mencari lokasi pembuangan lain. Jadi malam itu ia tidur bersama tubuh sang istri yang sudah tak utuh lagi. 6 Desember keesokan harinya, Kholili membawa tubuh korban ke daerah perumahan Grand Orlan, Jalan Syekh Kuro, Dusun Ciranggon 3 RT 11 RW 3, Desa Ciranggon, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Di sebuah semak-semak yang sepi, diguyurnya tubuh itu dengan sebotol bensin, lalu dibakarnya bersama buku nikah, akta kelahiran, dan KTP asli milik istrinya atas nama Siti Saidah. Sementara KTP palsu atas nama Nindi dan Desi Wulandari sengaja tak turut dilenyapkan oleh Kholili. Ia bertujuan jika nanti jasad sang istri teridentifikasi sebagai Siti Saidah, Kholili akan beralibi jika istrinya bukanlah Siti Saidah, tapi Nindi atau Desi Wulandari. Merasa yakin aman, setelah menunggu sekitar 30 menit ketika diyakininya semua telah benar-benar terbakar, Kholili segera meninggalkan lokasi. Di hari Kamisnya 7 Desember, tepatnya sekitar pukul 15.10, beberapa anak desa Ciranggon yang sedang bermain tak sengaja menemukan jasad tak utuh di semak-semak, tanpa kepala dan kaki dalam keadaan hangus terbakar. Polisi yang datang memeriksa memperkirakan usia korban sekitar 20 hingga 25 tahun. Di sekitar korban ditemukan pula botol bekas minuman Maison yang tampaknya bekas berisi bensin. Singkat cerita, setelah korban dilakukan visum dan jasad dicuci, ternyata tampak ada tato yang masih terlihat jelas di beberapa bagian tubuh korban. Tato bertuliskan stone di bagian dada atas payudara dan tato bergambar angel mirip kupu-kupu di bagian punggungnya. Polisi juga mengidentifikasi korban dari sisa-sisa pakaian dalam warna merah yang telah terbakar dan baju merek 3 Second, jaket bertuliskan Dream, serta jam tangan yang melekat pada jasad korban. Jumat 8 Desember, polisi membuat sketsa tubuh korban serta membuka hotline untuk mengumpulkan informasi terkait identitas korban. Hari itu juga polisi melakukan olah TKP berulang-ulang di sekitar lokasi penemuan mayat korban. Dan di hari Sabtunya 9 Desember keesokannya, polisi menggambar ulang tato di tubuh korban untuk memudahkan identifikasi. Juga mengambil sampel DNA untuk berjaga-jaga mencocokkannya dengan keluarga yang mungkin nanti ada yang mengakuinya. Sementara itu Kholili di rumahnya yang mendengar kabar penemuan mayat istrinya mulai resah.
Apalagi ketika tetangga sekitar kontrakannya banyak yang mengenali tato di tubuh mayat itu, meyakini tato itu mirip milik Nindi. Karena wanita cantik itu sehari-hari memang sering memakai baju terbuka yang kerap menampakkan tato di tubuhnya. Karena mendapat desakan dari tetangga agar tak dicurigai, akhirnya hari itu Selasa 12 Desember, Kholili mendatangi Polres Karawang untuk melaporkan kehilangan istrinya. Kholili mengatakan bahwa ciri-ciri mayat yang ditemukan itu sangat mirip dengan ciri-ciri istrinya. Saat diperiksa polisi, Kholili merangkai cerita bagaimana ia kehilangan sang istri. Namun polisi merasa ada yang janggal dari keterangan pria 23 tahun itu. Kholili awalnya bilang jika istrinya masih pulang ke rumah kontrakan mereka pada Kamis 7 Desember. Padahal jasad Siti alias Nindi ditemukan pada hari Kamis itu dan dari hasil forensik menunjukkan jika korban telah tewas sejak 3 hari sebelum ditemukan. Untuk memastikannya, polisi hari itu juga mendatangi rumah kontrakan Kholili dan ia tak bisa lagi menyembunyikan perbuatannya. Karena di rumah kontrakan itu polisi menemukan bukti-bukti berupa bercak darah di sofa dan kain pel bekas membersihkan darah. Dari pemeriksaan TKP, polisi juga menemukan sepucuk surat yang diduga ditulis oleh korban yang terselip di bawah rak TV. Surat itu berisi curahan hati korban yang sudah tak tahan di suaminya, serta keinginannya untuk meninggalkan sang suami. Awalnya Kholili masih berusaha mengelak, tapi setelah dilakukan interogasi beruntun, akhirnya pria itu mengakui dialah yang telah menghabisi, membagi beberapa bagian, lalu membakar jasad sang istri. Kepada penyidik, pria berusia 23 tahun itu mengatakan motifnya melakukan perbuatan mengerikan itu lantaran pertengkaran yang terjadi di malam kejadian. Pelaku mengatakan jika dirinya merasa tak sanggup mengikuti gaya hidup istrinya dengan gajinya yang tak seberapa sebagai office boy. Apalagi dari keterangannya, sejak 4 bulan belakangan istrinya terus mendesak untuk dibelikan mobil. Setelah pengakuan itu, keesokan harinya 13 Desember, pelaku menunjukkan lokasi pembuangan bagian kepala dan kaki korban yang dibuang secara terpisah pada 3 tempat yang tak berjauhan di wilayah Curug Cigentis, Loji Pangkalan Karawang. Tapi belakangan dari hasil penyelidikan, pengakuan motif yang dituturkan oleh pelaku belakangan justru berbalik setelah ada seseorang yang mengaku sebagai tetangga juga teman dari saudara korban yang mengatakan pengakuan pelaku itu bohong alias hanya untuk mencari pembenaran saja. Dari keterangan saksi tersebut, yang meminta beli mobil justru pelaku. Karena dulu sebelumnya pelaku juga pernah meminta dibelikan motor Kawasaki Ninja yang sudah dituruti oleh sang istri yakni korban. Sejak menikah menurut keterangan saksi, memang pelakulah yang sering meminta ini itu pada istrinya itu, bukan malah mencukupi kebutuhan sang istri. Barang bukti yang berhasil disita adalah botol Maison bekas berisi bensin, selembar karpet anak karakter, helm milik pelaku, baju korban, jam tangan korban, lakban, dan kain pel. Awalnya jaksa penuntut umum menuntut Kholili dengan hukuman 14 tahun 6 bulan penjara. Tapi Hakim Pengadilan Negeri Karawang pada Selasa 24 Juli 2018 akhirnya memvonis Muhammad Kholili dengan hukuman yang lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni 15 tahun 6 bulan penjara, sesuai pasal 44 ayat 3 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pembelajaran yang berharga ya. Terima kasih waktunya, jaga diri.